tanpa ada dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Raka Buming Raka usianya masih 36 tahun, sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 huruf I. Harusnya Ketua KPU itu melakukan rapat dengan pendapat dengan DPR dahulu untuk melakukan perubahan PKPU. Kemudian melakukan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah tertera di pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ketua KPU. Malah kemudian menerima pendaftaran tanpa merubah PKPU terlebih dahulu. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti-KKN menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 70,5 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 30 Oktober 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang akademisi sekaligus dosen dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Dr. Brian Demas Wicaksono, terkait pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gugatan tersebut karena perbuatan melanggar hukum dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang mengatur syarat batas usia paling rendah 40 tahun. Pada PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden saat ini masih berlaku mengikat dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU RI. Sehingga katanya sudah seharusnya dalam melakukan seluruh perbuatan hukum dalam berbagai tahapan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, KPU RI wajib tunduk dan patuh pada PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Selain menggugat KPU, Dr. Brian juga menjadikan Bawaslu sebagai turut tergugat 1. Sedangkan Prabowo dan Gibran menjadi turut tergugat 2 dan 3. Dalam gugatannya, Dr. Brian meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa penerimaan pendaftaran Prabowo dan Gibran di KPU adalah perbuatan melawan hukum. Dr. Brian juga meminta tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 70,5 triliun rupiah sebagaimana anggaran pemilu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, kuasa hukum Brian, Sunandiantoro, menilai seharusnya pendaftaran Capres-Cawapres dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan PKPU. Di antaranya adalah pendaftaran, verifikasi, dan tes kesehatan. Selain mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, Sunandiantoro mengaku pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berita berikutnya, Menko PMK RI, Muhadjir Effendi, menyatakan pentingnya memberikan ruang dan jalan kepada generasi muda berprestasi. Pernyataan Muhadjir itu merespon majunya Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Gibran kini diketahui berusia 36 tahun. Muhadjir menyatakan bahwa dirinya memang bukan seorang politisi, namun ia teguh pada prinsip bahwa anak muda seharusnya diberikan kesempatan untuk menonjol di berbagai bidang. Muhadjir memberikan contoh terkait prestasi yang telah diraih oleh atlet pada Asian Para Games. Menurutnya, pencapaian atlet Para Games jauh lebih luar biasa daripada yang dicapai pada Asian Games.
Dengan contoh tersebut, maka anak muda harus diberi ruang agar bisa berprestasi. Ia yakin bahwa ketika diberikan kesempatan, anak muda mampu menunjukkan potensi dan kemampuan mereka. Berita terakhir, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyebut jika PDIP bukan partai yang cengeng. Hal ini merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku sedih karena ditinggal oleh Presiden Joko Widodo. Ganjar juga mengaku partainya tidak meromantisasi kesedihan usai ditinggal Jokowi. Menurutnya, peristiwa kuda tuli yang dialami oleh PDIP pada 1996 silam menjadi bukti bahwa partainya adalah petarung dan tak cengeng. Ganjar pun menghormati keputusan politik yang diambil oleh Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.